Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 1 akan menampilkan materi tentang e-commerce di dalam SIA. Oke, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama di sini saya sendiri Nurhayati Saputra, dan yang kedua Aheng, dan yang ketiga itu Jati Wahyudi. Oke, baik. Di sini kami menampilkan video yaitu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan diampu oleh Profesor Witarsa MSc dan Bapak Fitra Rahadian FPD. Oke, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian telah menonton video saya kali ini. Di sini saya pemasaran produk, barang dan jasa. Dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. Pengertian e-commerce menurut para ahli. Menurut Kalakota dan Winston, e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Menurut MC Person, e-commerce merupakan pelaksanaan proses bisnis dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan komputer. Menurut Johnny Wong, e-commerce merupakan pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Dan yang selanjutnya, sejarah perkembangan e-commerce di Indonesia. Dunia bisnis semakin berkembang setelah kehadiran e-commerce di Indonesia. Dulu, orang-orang bertransaksi dengan cara bertatap muka. Penjualan bertemu dengan pembeli lalu bernegosiasi harga. Dan terjadilah transaksi. Cara yang demikian mulai teralihkan. Dunia digital menggantikan itu semua. Prosesnya serba cepat, mudah, dan praktis. Proses tersebut kian nyaman setelah hadirnya e-commerce di Indonesia. Konsumen tak lagi datang ke toko untuk melihat produk dan menawar harga. Mereka cukup melihat e-commerce yang dituju, kemudian melihat katalog produk yang disediakan. Selanjutnya, memilih produk dan memasukkan metode pembayaran. Yang terakhir adalah pilih jasa pengiriman. Sehingga tidak heran apabila konsumen sangat nyaman dengan e-commerce di Indonesia. Belum lagi keamanan yang cukup canggih sehingga data konsumen terlindungi. Awal e-commerce di Indonesia. Lahirnya e-commerce di Indonesia bermula dari hadirnya Indonet. Saat itu, Indonet sebagai internet service provider di Indonesia. Kemunculan Indonet menjadi cikal bakal pemanfaatan teknologi dalam segala bidang, tidak terkecuali pada bisnis online. Kemudian pada tahun 1996 muncul Divia.com, Intrabumi atau Dinet, yang dianggap sebagai perintis jual beli online. Dan kehadiran media transaksi itu tentu saja menjadi kabar yang baik tidak hanya pemilik bisnis melainkan konsumen. Dengan menggunakan internet, proses transaksi akan jauh lebih mudah. Akan tetapi, pada mulanya, penggunaan internet hanya sebatas menampilkan produk. Untuk transaksi pembayaran, tetap saja antara penjual dan konsumen harus bertemu. Istilah tersebut kemudian harus dinamakan cash on delivery atau COD. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi, hadir pada toko online. Kemudian inilah titik munculnya e-commerce di Indonesia. Era pertengahan tahun 2010 dan 2011. Satu persatu e-commerce di Indonesia mulai menampakkan diri. Salah satunya Gojek, aplikasi yang pada mulanya hanya mengantar dan menjemput pelanggan.
Namun kini bertambah fiturnya dengan pemesanan makanan hingga membayar tagihan listrik, telepon, dan sebagainya. Tidak heran apabila Gojek dikatakan sebagai startup dengan level unicorn karena valuasinya mencapai 1 miliar lebih. Inovasi yang dilakukan oleh Gojek memberikan banyak inspirasi ke e-commerce lainnya. Maka, kemunculan Gojek juga diikuti oleh e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Era keemasan e-commerce. Saat ini bisa dikatakan bahwa era keemasan e-commerce di Indonesia. Anda sangat jarang menemukan konsumen yang membelanjakan uangnya tidak melalui e-commerce, apalagi saat pandemi seperti ini. Semuanya hanya butuh klik dan transaksi akan terjadi. E-commerce di Indonesia benar-benar menancapkan pengaruh bagi siapa saja. Terbukti muncul Hari Belanja Online Nasional, Harbolnas. Hari yang paling ditunggu-tunggu oleh konsumen sebab saat itu konsumen akan mendapatkan jumlah produk yang banyak dengan harga promo. Belum lagi tanggal cantik atau hari besar, e-commerce pasti akan memberikan harga yang berbeda. Maka, persaingan e-commerce untuk menarik calon konsumen semakin ketat. Setiap e-commerce punya keunggulan masing-masing. Sebagai contoh, Shopee dengan sistem gratis ongkir kirimnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara perdagangan e-commerce dengan perdagangan konvensional. Jadi yang menjadi perbedaan antara perdagangan e-commerce dan perdagangan konvensional itu terletak pada perbedaan wujud antara fisik dengan tidak memiliki fisik. Artinya bahwa perdagangan e-commerce ini wujudnya secara online, sedangkan perdagangan konvensional itu berfokus kepada sesuatu yang dapat kita sentuh dan dapat kita raba. Contoh perdagangan e-commerce dapat kita lihat seperti online shop seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, untuk perdagangan konvensional itu sendiri dapat kita lihat seperti pedagang-pedagang yang menjual seperti baju dan lain sebagainya itu di pasar. Selanjutnya mengenai peran e-commerce dalam SIA. Nah, peran e-commerce dengan SIA ini memiliki suatu keterikatan atau hubungan yang kuat, di mana e-commerce itu membantu dalam hal jual beli transaksi untuk online, sedangkan SIA itu untuk mengolah data keuangan melalui transaksi yang telah terjadi. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan atau yang bisa dilihat ketika menggunakan SIA. Yang pertama itu memperluas jaringan atau pasar, yang kedua membantu mengelola data, yang ketiga mempermudah setiap pencatatan dan laporan daripada keuangan, yang ketiga mempermudah transaksi dalam hal real time dalam waktunya. Nah, jadi untuk peran SIA itu sendiri dalam e-commerce itu banyak sekali membantu. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kevin Saputra. Kevin Saputra, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Aheng. Nah, di sini materinya itu jenis-jenis e-commerce. Nah, yang pertama itu business to business, yaitu transaksi jual beli antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Contohnya seperti pembelian bahan baku atau peralatan kantor. Terus yang kedua di sini ada business to consumer, yaitu transaksi jual beli antara perusahaan dengan konsumen akhir. Contohnya seperti pembelian pakaian atau elektronik melalui toko online. Terus yang ketiga ada consumer to business, yaitu transaksi di mana konsumen menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Contohnya seperti freelance atau crowdsourcing. Terus yang keempat di sini ada consumer to consumer, yaitu transaksi jual beli antara konsumen satu dengan konsumen lain. Contohnya seperti penjualan barang
penjualan barang bekas melalui platform online. Terus selanjutnya di sini ada business do government, yaitu transaksi jual beli antara perusahaan dengan lembaga pemerintah. Contohnya seperti lelang atau tender online. Terus selanjutnya di sini ada government do business, yaitu transaksi jual beli antara pemerintah dengan perusahaan. Contohnya seperti pembayaran pajak online. Terus selanjutnya di sini ada government do consumer, yaitu transaksi jual beli antara pemerintah dengan warga. Contohnya seperti pembayaran SPP atau iuran BPJS online. Terus di sini yang terakhir ada online do offline, yaitu transaksi yang melibatkan interaksi online dan offline. Contohnya seperti pemesanan makanan melalui aplikasi yang kemudian diambil di restoran. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan infrastruktur e-commerce. Nah, apa itu infrastruktur e-commerce? Nah, infrastruktur e-commerce itu artinya adalah seluruh sistem, teknologi, dan layanan yang mendukung operasional bisnis e-commerce. Infrastruktur ini ada beberapa komponen yang termasuk dalam infrastruktur. Yang pertama di sini adalah infrastruktur teknologi. Nah, di infrastruktur teknologi ini ada empat macam. Yang pertama itu platform e-commerce. Nah, contohnya dari platform e-commerce itu ada Shopify, WooCommerce, Magento, atau platform custom. Terus yang kedua di sini ada hosting dan cloud service. Nah, di hosting cloud service ini ada AWS, Google Cloud, atau server pribadi untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi. Terus yang ketiga di sini ada database management. Nah, di dalamnya di sini ada MySQL, PostgreSQL atau NoSQL seperti MongoDB untuk menyimpan informasi pelanggan dan transaksi. Nah, yang terakhir di sini ada sistem keamanan. Di dalam sistem keamanan di sini ada SSL, firewall, dan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Terus yang kedua ada infrastruktur pembayaran. Di sini ada 3 macam infrastruktur pembayaran. Yang pertama di sini ada payment gateway. Di dalam payment gateway di sini ada PayPal, Stripe, Midtrans, Indeed untuk memproses transaksi online. Terus yang kedua ada e-wallet dan mobile payment. Di dalam e-wallet dan mobile payment di sini ada GoPay, OVO, Dana, dan Apple Pay. Terus yang terakhir ada kartu debit, kredit, dan debit. Nah, di dalam kartu kredit dan debit di sini ada Visa, Mastercard, dan pembayaran bank langsung. Terus yang ketiga di sini ada infrastruktur logistik dan pengiriman. Nah, di dalam infrastruktur logistik dan pengiriman, di dalamnya di sini ada gudang dan manajemen stok, dan jasa pengiriman dan sistem pelacakan. Nah, gudang dan manajemen stok ini di dalamnya di sini ada sistem WBS atau Warehouse Management System untuk mengelola persediaan. Terus yang kedua di sini ada jasa pengiriman. Nah, di dalam jasa pengiriman ada JNE, JNT, DHL, FedEx untuk mengantarkan barang ke pelanggan. Terus yang terakhir di sini ada sistem pelacakan. Nah, di dalam sistem pelacakan di sini ada API atau layanan tracking untuk memberikan update status pengiriman. Terus yang keempat di sini ada infrastruktur komunikasi atau customer service. Nah, di sini ada tiga macam infrastruktur komunikasi dan customer service. Nah, yang pertama di sini ada email dan chat support. Nah, di dalam email dan chat support di sini ada Zendesk, Freshdesk, atau chatbot berbasis AI. Terus yang kedua di sini ada sosial media dan digital marketing. Nah, di dalam sosial media dan digital marketing di sini ada Instagram, Facebook, Google Ads untuk promosi dan interaksi pelanggan. Terus yang ketiga di sini ada CRM atau Customer Relationship Management. Nah, di dalam CRM ini ada Salesforce,
hotspots untuk mengelola hubungan pelanggan. Terus yang kelima di sini ada infrastruktur hukum dan regulasi. Di sini ada dua. Yang pertama itu perizinan dan kepatuhan. Nah, di dalam perizinan kepatuhan ini ada izin usaha, regulasi pajak, dan kepatuhan terhadap undang-undang e-commerce. Nah, yang kedua di sini ada kebijakan privasi dan perlindungan data. Nah, di dalam kebijakan privasi dan perlindungan data ada di dalamnya itu ada mematuhi GDPR dan UU perlindungan data dan aturan lokal terkait. Nah, membangun infrastruktur e-commerce ini yang kuat akan membantu bisnis berjalan lebih lancar, meningkatkan kepuasan pelanggan dan memastikan pertumbuhan jangka panjang. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Nah, manajemen risiko itu artinya adalah manajemen risiko dalam e-commerce itu artinya proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi potensi risiko yang dapat menghambat operasional bisnis online. Nah, risiko dalam e-commerce ini bisa berasal dari berbagai aspek seperti keamanan, keuangan, operasional, hingga hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis risiko dan cara mengelolanya. Nah, yang pertama di sini ada risiko keamanan atau cyber security. Nah, risikonya di sini adalah yang pertama itu ada serangan siber, ya, itu dalamnya hacking, phishing, malware. Nah, yang kedua di sini ada pencurian data pelanggan. Terus yang ketiga di sini ada transaksi penipuan atau fraudulent transaction. Terus solusinya di sini yaitu menggunakan SSL atau TLS untuk enkripsi data. Terus yang kedua di sini menerapkan autentikasi 2 faktor. Terus yang keempat menggunakan sistem deteksi penipuan pada payment gateway. Terus yang keempat rutin melakukan pembaruan sistem dan backup data. Terus yang kedua di sini ada risiko keuangan dan pembayaran. Nah, risikonya di sini yang pertama itu ada carryback atau sengketa transaksi. Terus yang kedua adalah kegagalan sistem pembayaran. Yang ketiga, fluktuasi mata uang dan biaya transaksi internasional. Nah, di sini ada solusi dari risiko keuangan dan pembayarannya. Yang pertama itu menggunakan payment gateway terpercaya dengan perlindungan anti-fraud. Terus yang kedua, menyediakan metode pembayaran yang aman dan diversifikasi opsi pembayaran. Terus yang ketiga, menyusun kebijakan refund dan carryback yang jelas. Nah, yang ketiga di sini ada risiko operasional dan logistik. Nah, risikonya di sini yang pertama itu keterlambatan pengiriman atau barang hilang. Terus yang kedua, kesalahan dalam manajemen stok, dan ketiga, kegagalan sistem yang mengganggu transaksi pelanggan. Nah, di sini solusinya yaitu yang pertama bekerja sama dengan mitra logistik yang handal. Terus yang kedua, menggunakan sistem manajemen inventaris otomatis. Terus yang ketiga, memonitor performa platform secara berkala dan memiliki rencana cadangan atau backup server. Terus yang keempat, di sini ada risiko hukum dan kepatuhan. Risikonya di sini yang pertama itu pelanggaran hak cipta atau paten. Terus yang kedua, tidak mematuhi regulasi perlindungan data, dan yang ketiga itu sengketa hukum dengan pelanggan atau pemasok. Nah, solusi dari risiko hukum itu yang pertama itu memastikan bisnis memiliki kebijakan privasi dan syarat layanan yang jelas. Terus yang kedua, mendaftarkan merek dagang dan hak cipta yang diperlukan. Terus yang ketiga, mematuhi regulasi pajak dan hukum e-commerce di wilayah operasi. Nah, yang selanjutnya di sini ada risiko reputasi dan pelanggan. Nah, risikonya yang pertama di sini ulasan negatif dari pelanggan. Terus yang kedua, pelanggan tidak puas dengan produk atau layanan. Dan ketiga, viral negatif di media sosial. Nah, solusi dari ketiga risiko ini yang pertama itu meningkatkan layanan pelanggan dan memberikan respon cepat terhadap keluhan
Terus yang kedua, memastikan kualitas produk dan pengiriman sesuai ekspektasi pelanggan. Terus yang ketiga, memantau media sosial dan memiliki strategi komunikasi krisis. Nah, manajemen risiko dalam e-commerce ini membutuhkan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, bisnis dapat mengurangi potensi kerugian dan membangun kepercayaan pelanggan. Oke, baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan, akan menyampaikan kesimpulan terkait dengan materi yang kami bahas. Yang pertama terkait dengan pengertian, yang kedua jenis-jenis dan lain sebagainya, hingga kami menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi dan e-commerce memiliki hubungan yang erat dalam mendukung operasional bisnis digital. Sistem informasi akuntansi membantu e-commerce dalam mencatat, mengelola, serta menganalisis transaksi keuangan serta otomatis dan akurat, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi bisnis. Dengan adanya SIA, e-commerce dapat mengelola persediaan, memantau arus kas, mengoptimalkan perpajakan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Selain itu, SIA juga mendukung pengambilan keputusan strategis, membantu laporan keuangan, dan menganalisis data yang mendalam. Jadi, kesimpulan yang akan menjadi penutup yaitu SIA berperan sebagai tulang punggung keuangan dalam e-commerce, memastikan keandalan transaksi, mengurangi resiko kegagalan, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta pemangku kepentingan bisnis. Tanpa SIA yang terintegrasi, e-commerce berisiko mengalami masalah dalam pencatatan keuangan, manajemen biaya, dan kepatuhan hukum. Demikianlah video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.